Selamat malam, teman-teman penjelajah. Senang sekali malam hari ini boleh menemani penjelajahan kita bersama untuk belajar kitab Filipi. Tentunya ini kitab yang mungkin juga banyak dari kita yang sudah pernah membacanya, membahasnya, tetapi kiranya Tuhan sekali lagi boleh menyatakan apa yang menjadi keindahan kitab Filipi ini. Kalau kita sering menyoroti kitab ini dari perspektif beberapa eh, perspektif yang ada, malam hari ini kita akan melihatnya dari perspektif damai sejahtera yang tak goyah oleh keadaan. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah membaca sebuah survei yang dilakukan yang boleh memberikan gambaran bahwa ternyata seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, badai yang bergelora itu ada dekat dengan kehidupan kita. Ada 3 ketakutan yang coba didaftarkan oleh orang yang membuat survei di dalam kehidupan manusia. Ternyata yang pertama, apa sih yang paling menjadi ketakutan? Adalah takut akan masa depan. Yang kedua, takut gagal. Dan yang ketiga, takut kesepian. Wah, ini menarik juga memperhatikan khususnya yang ketiga ini. Bayangkan di tengah-tengah dunia digital yang begitu terkoneksi, tetapi banyak orang yang juga merasa kesepian. Nah, berbagai situasi yang mungkin kita alami di sekitar kehidupan kita ini, bagaimana sebagai orang percaya kita menyikapinya? Bagaimana kita bisa tetap menikmati damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang terus mengalami berbagai perubahan dan gejolak. Nah, kitab Filipi ini menyingkapkan rahasia hidup penuh damai dan sukacita di tengah berbagai pergumulan hidup, penderitaan, bahkan ada perbedaan yang ada di sekitar kita dan juga tekanan kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, tentunya sebagai orang-orang yang akan belajar kitab ini malam hari ini, kita perlu belajar juga tentunya latar belakang. Nah, untuk konteks latar belakangnya, teman-teman nanti silahkan membaca secara pribadi Kisah Rasul 16. Ya, kenapa? Karena Kisah Rasul 16 ini menjadi semacam pengantar untuk kita mengerti bagaimana Tuhan memulai pelayanan di kota Filipi melalui pelayanan Rasul Paulus. Jadi mari bayangkan kita sedang mengikuti tur Injil ke kota Filipi dan saya, Alex Nanlohi, saya sampai nggak ganti baju Bapak Ibu Saudara ya, masih pakai baju yang sama untuk menjadi pemandu Anda berjalan bersama melihat keindahan kitab Filipi secara khusus. Karena ini adalah waktu yang terbatas, jadi saya tidak bisa menunjukkan seluruh keindahannya, maka pastikan rekan-rekan sekalian menggunakan buku Teman Jelajah Filipi yang sudah dapat, bersyukur boleh dipakai, dan ini akan menolong kita mengerti lebih dalam. Saya juga mengingatkan untuk teman-teman boleh membaca seluruh pasal dari kitab Filipi, memberikan kepada kita latar belakang yang secara menyeluruh. Nah, kita lihat sebentar ya, kisah Rasul 16-nya. Kisah pelayanan kota Filipi ini, jemaat di Filipi, dimulai ketika Rasul Paulus sedang dalam perjalanan misi keduanya. Kalau kita ingat apa yang terjadi di kota Troas, Paulus mendapat penglihatan ada seorang pria Makedonia yang berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ini yang biasa disebut sebagai Macedonian Call. Dan ini di-capture dalam satu hymn yang indah, yang mengatakan, "Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu." Jadi kalau kita perhatikan, pelayanan di Filipi dimulai dari Tuhan yang memberikan visi kepada Rasul Paulus. Kita lihat kota-kotanya, mulai dari Troas, lalu kemudian mereka menyeberang ke Neapolis, dan akhirnya tiba di Filipi. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendapatkan slide saya. Tidak mungkin saya membahas semuanya, tapi nanti kita bisa melihat bahwa Paulus langsung menanggapi panggilan itu. Bersama dengan Silas, Timotius, Lukas, mereka menyeberang ke Makedonia dan tiba di Filipi, di kota Romawi yang makmur dan strategis.
Menariknya, kota Filipi ini merupakan kota koloni Roma. Maksudnya, hukum Romawi berlaku di sana. Beberapa pensiunan tentara Romawi mendapat tanah di antara mayoritas penduduk Yunani asli karena kota Filipi berada di wilayah Yunani. Nah, sekitar seperempat penduduknya adalah warga negara Roma. Di kota itu berdiri banyak kuil penyembahan dewa dan kaisar yang tentunya menjadi tantangan besar bagi orang percaya untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena juga orang-orang waktu itu mengakui kaisar adalah Tuhan dan banyak dewa-dewi. Sekarang kita udah nggak bisa ketemu kota Filipi dalam bentuknya yang lama. Di ancient Philippi, kalau kita lihat ini bentuk kota Filipi. Kalau teman-teman melihat di dalamnya ada bagian-bagian kota yang pada waktu itu dikelilingi oleh tembok. Lalu itu ada teater yang besar. Bisa lihat teater yang besar yang bentuknya bulat itu. Jadi kalau kita melihat ini secara secara map, kalau kita lihat dari atas, nah kira-kira begitu ya. Kalau kita masuk, kita bisa melihat ada teater yang besar dengan kapasitas daya tampung yang besar. Nah, saya menjelajah kota Filipi tahun lalu. Saya berkesempatan dan melihat kota Filipi, tapi tinggal reruntuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini teater besar itu. Ini reruntuhan dari kota Filipi. Kota yang indah, yang megah. Tetapi telah terjadi gempa bumi sehingga banyak bagiannya yang sudah rusak. Nah, apa yang terjadi waktu Paulus sampai di Filipi? Paulus menemukan sekelompok wanita sedang berdoa di tepi sungai. Paulus memberitakan Injil kepada mereka, dan salah satunya Lydia, seorang pedagang kain ungu yang kaya dari Tiatira. Dia percaya pada Kristus dan dibaptis. Dan rumah Lydia kemudian menjadi tempat pertemuan pertama jemaat Filipi. Nah, saya berdiri di depan gereja Santa Lydia, di tempat yang diyakini ini adalah tempat di tepi aliran air di mana mereka berkumpul dan Paulus bertemu dengan mereka. Kalau lihat lebih lanjut lagi kisah 16, perjalanan Paulus ternyata nggak selalu mudah. Ada aja gangguan ya. Satu hari diganggu oleh budak perempuan yang punya roh tenung. Roh tenung berarti roh ramal. Sehingga tuan-tuannya menggunakan hamba ini untuk mencari keuntungan. Dan itu memicu ya kemarahan para majikannya karena Paulus mengusir roh dari perempuan itu. Akibatnya, kalau kita ingat, Paulus dan Silas diseret ke pasar, dituduh, dipukuli, dan dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan. Lalu gempa bumi yang besar terjadi mengguncang penjara itu, dan kalau kita ingat ceritanya, penjaga itu bertanya dengan gemetar, apa yang harus aku lakukan untuk diselamatkan? Dan Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Dan malam itu juga, ia dan seisi rumahnya menjadi percaya. Luar biasa anugerah Allah. Waktu saya mengunjungi reruntuhan kota Filipi, ada juga bagian penjara yang diyakini sebagai penjaranya Rasul Paulus, ya. Prison of Saint Paul. Nah, itu penjaranya digambarkan atau situs bagian yang diyakini sebagai penjaranya Rasul Paulus. Bukan seperti penjara modern, hanya penjara yang terbuka seperti itu. Nah, setelah bebas, mereka meninggalkan sekelompok kecil orang percaya yang berkumpul di rumah Lydia. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 16. Dan beberapa waktu kemudian, Paulus nampaknya sempat 2 kali lagi mengunjungi jemaat Filipi saat perjalanan misinya yang ketiga. Jadi ingat, Paulus memulai pelayanan di Filipi karena visi dari Tuhan dalam perjalanan misi yang kedua. Lalu dalam perjalanan misi yang ketiga, Paulus mampir lagi di Filipi. Silahkan teman-teman mau mempelajari lebih lanjut. Inilah yang menjadi latar belakang kota Filipinya dan juga jemaat Filipi. Dan menariknya, karena ini jemaat yang dimulai dari visi dari Tuhan dan dimulai oleh Rasul Paulus, indah sekali relasi yang begitu dekat antara Paulus dengan jemaat Filipi.
Bahkan kalau kita perhatikan, ini disebut jemaat Makedonia. Kenapa? Perhatikan itu ya. Di petanya, Filipi itu terletak di wilayah Makedonia. Jadi salah satu kota di Makedonia adalah Filipi. Jemaat Filipi ini dikenal karena kasih dan kemurahan hati mereka. Termasuk terus mendukung Paulus dalam pelayanannya. Bahkan bukan cuma mengirimkan bantuan finansial, mereka mengirimkan satu orang yang bernama Epafroditus, utusan mereka untuk membantu Paulus dalam pelayanannya. Kalau kita baca kitab Filipi, kita jadi tahu ya, Epafroditus sempat jatuh sakit dan Tuhan memulihkan dia. Sehingga ini jadi bagian yang menarik untuk kita perhatikan di dalam kita mempelajari kitab Filipi. Nah, dari mana Paulus tulis kitab Filipi? Kira-kira 10 tahun kemudian setelah Paulus memulai pelayanan, kalau kita lihat, para penafsir mengatakan dari penjara yang mungkin di kota Roma. Coba lihat ya, Roma itu paling kiri atas. Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi. Paulus di penjara di Roma, kemungkinannya, dan dia menulis surat Filipi dari penjara di Roma. Bayangkan, dari penjara nulis surat, kira-kira apa isinya? Nah, disinilah menarik untuk kita perhatikan, ada penjara, tapi ada sukacita. Itulah konteksnya surat Filipi. Meskipun ditulis dari dalam penjara, tapi isinya penuh sukacita. Bayangkan surat yang singkat, hanya 4 pasal ini. Muncul kurang lebih 16 kali istilah sukacita. Bersukacitalah. Dan ini menjadi satu hal yang mungkin membuat kita bertanya ya. Bukannya Paulus baru menang lotre ya. Paulus baru menang undian, Paulus lagi nyaman, santai, duduk di kursi malas, sambil ngipas-ngipas, baca koran, saudara. Tetapi dari dalam penjara, Paulus menuliskan surat yang penuh sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Nah, inilah yang mau sama-sama kita lihat malam hari ini. Ada 6 hal yang ingin saya ajak kita perhatikan. Karena ini penjelajahan, saya akan berhenti di beberapa tempat lebih lama daripada di tempat-tempat yang lainnya. Ada 6 hal yang bisa kita perhatikan dari surat Filipi ini, kalau kita perhatikan terkait dengan damai sejahtera. Pertama, mari perhatikan sebentar. Kenapa sih bicara damai sejahtera? Dari mana sumbernya? Ternyata sumbernya dari Allah. Ada 2 kata yang menarik yang muncul di dalam kitab Filipi. Ini muncul di dalam kalimat salam. Paulus mengawali suratnya dengan ucapan berkat. Dan berkatnya apa? Kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, memang banyak orang terfokus hanya kepada sukacitanya, tapi saya mau ajak kita perhatikan. Ternyata damai sejahtera dan kasih karunia juga menjadi kosakata yang menarik untuk kita perhatikan. Mari kita lihat, kata kasih karunia atau anugerah ini muncul 3 kali secara khusus. Ada di ayat 2 yang tadi, ada di ayat 23. Jadi menarik ya. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman penjelajah, di bagian bawah, di akhir surat Filipi, juga muncul kata kasih karunia dalam salam terakhir Paulus. Muncul di salam awal, kasih karunia dan damai sejahtera, muncul di salam akhir. Yang ketiganya muncul di dalam Filipi 1 ayat 7. Dikatakan turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Tentunya kita ingat kasih karunia itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Keselamatan yang Tuhan berikan. Kasih karunia bukan upaya kita, bukan usaha kita. Paulus memulai suratnya dengan mengingatkan akan kasih karunia yang telah menyelamatkan jemaat. Tetapi Paulus juga bicara damai sejahtera. Nah, damai sejahtera juga muncul 3 kali. Bapak, Ibu, teman-teman penjelajah, perhatikan muncul di ayat 2
damai sejahtera dari Allah. Muncul di ayat 7. Damai sejahtera Allah. Berarti damai sejahtera dari Allah juga, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Muncul lagi di ayat 9, 3 kali juga ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Wow, indah sekali kalau kita lihat. Ada kasih karunia yang Tuhan nyatakan, yang membawa kita dalam kehidupan yang baru. Kasih karunia yang kita alami, anugerah yang kita alami. Tapi juga Tuhan memberikan damai sejahtera. Nah, dua hal ini yang nampaknya menjadi dasar. Di situ saya baru makin ngeh ya. Ternyata kenapa Paulus bisa sukacita, Bapak Ibu sekalian? Karena dia alami kasih karunia Tuhan dan dia menikmati damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang tidak bergantung pada situasi hidup kita. Bukan karena situasinya lagi nyaman, lagi enak, maka saya punya damai. Tidak demikian. Dan indah sekali sebenarnya hidup orang percaya dibingkai oleh kasih karunia yang memulai keselamatan kita dan ditopang terus dengan damai sejahtera dari Allah. Sadarkah kita akan hal ini? Kenapa kita bisa bersuka cita? Karena kita mengalami kasih karunia Allah dan damai sejahtera menyertai orang-orang yang mengalami kasih karunia ini. Dan ini bukan dari manusia, bukan dari situasi, bukan dari kondisi, tapi dari Allah sendiri. Dan menarik sekali Paulus menyapa jemaat, menyampaikan salam dan berkat ini. Seperti saya bilang tadi ya, sebagai orang yang merintis jemaat di Filipi karena visi dari Tuhan, kita lihat ada ikatan yang sangat erat yang mempersatukan Paulus dengan para pembaca suratnya. Paulus mengasihi mereka. Paulus memanjatkan doa yang luar biasa bagi mereka, serta bersyukur kepada Allah karena mereka. Ada kalimat yang menarik kalau kita tanyakan, apa sih yang mengikat Paulus dan jemaat Filipi dengan sukacita? Injil Yesus Kristus. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang akan kita baca, yaitu kuasa Allah yang untuk menyelamatkan kita, memeteraikan jaminan kita bersama, mempersatukan kita dalam kehidupan yang sekarang ini, serta menjaga kita untuk tetap bersama apapun yang terjadi di dunia ini. Inilah yang menjadi dasar kesatuan Paulus dan jemaat. Injil Yesus Kristus. Dan karena itu Paulus bisa dengan sukacita dan yakin bahwa Allah akan meneruskan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam jemaat Filipi hingga hari Kristus Yesus. Paulus tidak bisa selamanya bersama dengan mereka. Tapi ini keyakinannya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kenapa? Karena Allah yang memulai, Allah yang terus memberikan damai sejahtera di tengah berbagai tekanan. Kalau kita lihat Paulus saja sampai harus dipenjara pada waktu itu. Tentu orang-orang yang mengikut Paulus akan juga mengalami banyak ancaman. Tapi keyakinan Paulus, Allah akan terus menopang. Damai yang sejati bertumbuh dari kesadaran Allah belum selesai bekerja. Demikian juga dengan kehidupan kita. Allah terus bekerja. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk terus boleh mengalami damai di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara, teman penjelajah, hidup punya begitu banyak tantangan, pergumulan. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah finansial, masalah ekonomi, masalah relasi, masalah kesehatan, pergumulan sakit penyakit, pergumulan keluarga, anak, istri, suami, orang tua, menantu, mertua. Tapi biarlah kita mengingat, ada Allah sumber damai sejahtera yang menopang kita dan memastikan bahwa semuanya akan Dia topang hingga pada akhirnya.
Paulus melanjutkan lagi di ayat berikutnya. Saya tuliskan ayatnya, nanti Bapak Ibu, teman penjelajah bisa membaca lebih jauh. Di bagian yang kedua, kita masuk bagian yang kedua sekarang. Damai yang tidak tergantung keadaan. Di ayat 12 sampai 26, saya mengutip hanya ayat 12 dan 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Penjara, penderitaan ternyata jadi kesaksian. Rantai penjara menjadi bukti akan iman dan kesaksian Paulus. Dan siapa yang dimuliakan? Paulus menyatakan, Kristus dimuliakan. Jadi meskipun di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara, Paulus bersuka cita karena Injil tetap maju, tetap diberitakan. Beberapa penafsir mengatakan di dalam penjara itu ada prajurit-prajurit yang berjaga secara bergantian. Nampaknya Paulus juga membagikan Injil kepada mereka. Sehingga dari dalam penjara, ketika ada orang-orang yang menemani, menjaga Paulus, Injil diberitakan. Paulus melihat penderitaan bukan sebagai penghalang damai sejahtera, tetapi sebagai jalan untuk memuliakan Kristus. Ini cara pandang yang baru. Seringkali Tuhan tidak menghilangkan penderitaannya dalam hidup kita. Tapi Tuhan memberikan kacamata yang baru bagi kita untuk memandang penderitaan itu. Dan inilah yang harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan alami. Tidak selamanya Tuhan mengambil penderitaan situasi yang sulit. Ada kalanya. Mungkin kita masih bertanya, Tuhan, mengapa aku? Kenapa ini yang terjadi padaku? Tetapi ketika kita bisa tenang dan mengalami damai dari Tuhan, bukan dari kondisi yang kita alami, maka kita punya cara pandang yang baru melihat bagaimana penderitaan ini, bagaimana kesulitan ini menjadi juga peluang, jalan aku memberitakan Injil dan memuliakan Kristus. Dan Paulus punya satu kalimat yang begitu dikenal. Orang taunya ini kalimat dari salah satu tokoh politik. Ya, padahal ini adalah kalimat Paulus ya. Jangan lupa itu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bayangkan ketika Paulus mengalami kehadiran Tuhan, cara pandangnya di tengah penderitaan yang mungkin membawa kematian. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati, kalaupun harus mati, adalah keuntungan. Saudara, bukan berarti kalau gitu kita minta mati saja ya di tengah pergumulan. Udahlah mati saja. Baca nanti ayat 22-nya. Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Tetapi, sekarang aku hidup. Itu berarti bekerja, memberi buah. Jadi kalau kita perhatikan, Paulus bukan orang yang melihat kematian sebagai cara lari dari penderitaan. Tidak. Tetapi Paulus benar-benar menghargai kehidupan yang Tuhan karuniakan. Damai sejahtera itu muncul dari fokus yang benar. Hidup bagi Kristus, dan kalaupun mati, mati dalam Kristus. Sehingga ketika Paulus hidup, bukan keluhan saja yang keluar dari mulutnya. Tapi dari mulut dia memberitakan Injil. Dari dalam penjara, harusnya kalau dia ketemu sama para prajurit, mungkin aja dia terus mengeluh, kenapa saya seperti ini? Ayo dong keluarin saya. Kamu nggak tahu siapa saya mengalami penderitaan ini, padahal saya tidak salah. Mungkin juga ada kalimat-kalimat seperti itu, tetapi fokus utamanya. Nampaknya Paulus menyatakan, kalau aku hidup, masih diberikan nafas hidup. Hidup bagiku adalah Kristus. Saudara, damai yang indah yang Paulus alami ini, dengan dasar yang begitu kuat sejak awal kitab ini, ternyata damai itu tidak hanya dalam relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri kita dan pelayanan, begitu ya. Tetapi juga damai itu terjadi melalui kesatuan dan kerendahan hati di dalam relasi satu sama lain.
Kalau saudara perhatikan Filipi 1 ayat 27 nanti sampai pasal 2 ayat 30, maka fokusnya adalah bicara kesatuan. Dan damai itu boleh dialami juga. Bukan hanya dalam relasi dengan Allah, relasi dengan diri, tetapi juga dalam relasi dengan sesama. Dan itu yang Paulus ingatkan kepada jemaat. Teladan utama yang dia berikan adalah teladan Kristus sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman penjelajah, kita lihat sebentar ya. Tentu kita tidak baca seluruh ayatnya sekarang, tetapi Filipi 2 ini sangat terkenal. Tapi kadang-kadang kita lupa, ternyata judulnya ini Bapak Ibu ya. Di Alkitab kita, edisi Lembaga Alkitab Indonesia, Bahasa Indonesia, ini judul yang diberikan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat 1-11 adalah salah satu bagian yang paling kuat dalam perjanjian baru mengenai kesatuan dalam jemaat dan kerendahan hati yang berpuncak pada teladan Kristus. Mengapa demikian? Salah satu latar belakang kitab Filipi ada konflik ternyata yang terjadi. Ini dicatat di Filipi pasal 4 ayat 2-3. Ada dua nama perempuan yang muncul di sini, yaitu Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Mungkin kita pikir, wah ini dua orang yang berantem begitu rupa, kita tidak dikasih tahu. Mereka berbeda pendapat nampaknya di dalam hal tertentu. Tetapi mereka bukan perempuan biasa. Perhatikan ayat 3. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Siapa mereka? Perhatikan. Paulus mengatakan karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ternyata di tengah pelayanan, ketika ada perbedaan pendapat, tidak ada damai di situ. Ternyata ada ketegangan. Sehingga Paulus menuliskan nasihat ini. Kedua perempuan ini orang yang melayani. Berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Dan Paulus mengingatkan mereka. Nasihat diberikan untuk memelihara kesatuan. Nah, ini menjadi bagian yang saya juga rindu kita pikirkan ketika kita mengalami damai sejahtera dari Allah. Marilah kita hidup dalam damai satu dengan yang lain. Kita memelihara kesatuan itu. Perhatikan ayat 1. Paulus mengingatkan pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus, ini modal yang saudara dan saya punya di dalam Kristus. Ini modal yang jemaat miliki karena kita ada dalam Kristus. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi seolah-olah Paulus bilang begini, kamu sudah dikasih Tuhan itu semua hal ini. Nasihat, penghiburan kasih, mbok ya dipakai. Kira-kira begitu ya. Ayo. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Pakailah semua itu. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Lalu Paulus memberikan gambaran. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya yang seorang dengan rendah hati. Hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan ketika Paulus bicara kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ini yang membuat perpecahan terjadi. Selfish ambition. Ambisi pribadi. Merasa diri lebih penting dari orang lain. Dan kemudian akhirnya fokusnya titiriri saudara ya. Mati-matian untuk diri sendiri. Dan apa yang kita perhatikan di sini? Paulus mengajak mereka melihat kerendahan hati Kristus. Perhatikan ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita ikut Yesus, ya harusnya kita memiliki karakter seperti Kristus. Karakter yang membawa damai. Bukan berarti kalau kita damai, maka kita tidak memiliki perbedaan. Kita mungkin punya perbedaan cara pandang, perbedaan cara melihat. Tetapi kita bisa bersama-sama
boleh memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menarik, dua istilah ini sebenarnya dalam bahasa aslinya cuma satu kata, tetapi dalam terjemahan Indonesia memilihnya dua, pikiran dan perasaan. Mungkin karena bahasa Indonesia, kalau bicara pikiran kayaknya perasaannya nggak ngikut. Kalau bicara perasaan kayaknya pikirannya nggak ikut ya. Padahal sebenarnya kata yang digunakan menggambarkan kesatuan. Seluruh hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, biarlah selaras dengan Kristus. Makanya terjemahan berbahasa Inggris, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kita studi lebih lanjut, misalnya terjemahan tertentu menggunakan kata attitude. Karena ini menggambarkan bukan hanya pikiran, tapi juga tingkah laku, perilaku. Ada yang menggunakan kata mind, attitude. Ya, jadi attitude, mind, kalau bahasa Indonesia dua-duanya ya. Pikiran dan perasaan. Yang terdapat pada Kristus. Pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus sebagai teladan kerendahan hati. Di mana kita lihat kerendahan hati Kristus? The great humility of God. Itu nyata di dalam inkarnasi. Semangat inilah yang Paulus ingin. Jemaat teladani di dalam keseharian mereka membangun damai sejahtera. Ayo, kita usahakan dengan pikiran dan perasaan seperti Kristus. Apa gambaran kita tentang inkarnasi? Saya pikir teman-teman sekalian bisa memahami. Allah jadi manusia. Pencipta jadi ciptaan. Can you imagine? Seorang penulis menggambarkannya begini. Imagine if the shoemaker would become a shoe. Bayangkan pembuat sepatu jadi sepatu. Wow, luar biasa. Teladan Kristus Paulus gambarkan lebih jauh lagi. Ia menyerahkan haknya untuk orang lain. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia menjadi yang terendah agar orang lain mendapatkan lebih banyak. Dia bukan hanya datang menjadi manusia, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Dan dia taat berapapun harga yang harus dibayar. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini teladan kerendahan hati Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita lihat gambar-gambar ini? Tetapi waktu saya membaca kitab Filipi, saya diberikan lensa baru melihat gambar ini. Ini bukan cuma gambar tentang penderitaan Kristus. Ini gambar kerendahan hati. Jalan yang Kristus ambil bagi saudara dan saya. Kita dikasih lensa baru melihat. Inilah kerendahan hati Kristus. Dan dia tidak mencari pujian manusia. Itulah sebabnya dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kerendahan hati Kristus untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Kristus merendahkan diri bukan untuk dirinya, tapi bagi kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, segala lutut bertelut. Ya, segala yang di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di sini kita bisa melihat teladan Yesus, kerendahan hati, kerelaan berkorban. Apakah ini juga menjadi ciri dari kita yang mau membawa damai itu? Imitating Christ's humility. Ada kalimat kutipan yang menarik dari Ibu Teresa. Dia berkata, only humility will lead us to unity, and unity will lead us to peace. Lihat dimensi damai sejahtera. Dengan Allah, dia sumber damai sejahtera.
Ketika kita mengalami pergumulan dengan diri kita, dalam pelayanan yang Paulus alami, damai sejahtera Tuhan menguatkan dia. Melihat penderitaan jadi kesempatan terus menyaksikan Kristus. Dan ini yang indah. Kerendahan hati Kristus menjadi teladan bagi kita untuk membangun kedamaian satu dengan yang lain. Bagaimana damai itu boleh tumbuh? Nah, kita lihat yang keempat ya, Bapak Ibu sekalian. Damai itu dialami karena pengenalan akan Kristus. Namanya juga tadi ya, hendaklah punya pikiran Kristus. Jadi fokusnya pada Kristus. Paulus menegaskan bahwa damai sejati itu hanya ada di dalam pengenalan akan Kristus. Bukan pencapaian agamawi atau identitas religius. Kita ingat ayat-ayat itu ya. Paulus bilang, aku tidak lagi melihat apa yang dahulu membanggakan bagiku. Dia membanggakan aku dari orang Ibrani asli, begitu ya. Kalau saudara lihat di pasal 3 ayat yang keempat. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Damai sejati muncul ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan, makin kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bukan sekadar pencapaian agamawi atau identitas religius. Saya senang dengan kutipan berikut. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Saudara jangan jadi orang Kristen burung gereja katanya ya. Kenapa? Burung gereja itu apa kurang rohaninya kalau kita lihat secara penampilan ya. Namanya pun burung gereja. Bayangkan itu marganya gereja saudara ya. Ada farm burung gereja. Tinggalnya di gereja, makan di gereja, mandi di gereja. Tapi pertanyaannya apakah dia punya relasi dengan sang pemilik gereja? Jangan jadi orang Kristen burung gereja. Menyandang semua gelar rohani. Tapi kita tidak pernah mengalami relasi dengan Tuhan. Jangan heran. Kita nggak ngalamin damai sejahtera. Karena damai itu lahir dari pengenalan akan Kristus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10-14. Kita bisa melihat bagaimana pengenalan akan Kristus Paulus bagikan. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu, waktu saya mengecek surat Filipi ini Paulus tulis kira-kira setelah 28 tahun dia jadi orang Kristen. 28 tahun. Dia sudah pelayanan, dia sudah pergi kemana-mana memberitakan Injil. Tapi bayangkan ketika orang datang kepada Paulus dan bertanya, Rasul Paulus, bolehkah saya tanya, apa kerinduan terbesarmu? Lalu sang Rasul besar yang sudah pelayanan 28 tahun menjawab seperti anak kecil. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, tidak ada dari kita yang sudah sangat kenal Tuhan sehingga kita tidak butuh lagi untuk bertumbuh. Ini mata kuliah, mata pelajaran yang tidak pernah habis selama saudara dan saya hidup. Mata pelajaran, mata kuliah mengenal Allah. Karena pengenalan bukan sekadar informasi. Pengenalan yang lebih dari sekadar informasi, tetapi pengenalan yang dimulai di dalam relasi iman kepada Kristus. Mengalami Allah secara personal. Ini pengenalan yang transformatif. Pengenalan yang membawa kita semakin serupa dengan Dia. Jadi, kalau kita mau mengalami damai, jangan cuma merasa, ya saya sudah punya gelar, mungkin saya majelis, saya hamba Tuhan, saya udah ikut ini, saya ikut itu, saya udah dibaptis, saya sudah di CD. Tetapi benar-benar pengalaman yang dalam dengan Tuhan, yang membawa kehidupan yang baru. Baru dalam hidup,
dalam orientasi hidup kita, di dalam nilai-nilai hidup. Karena Tuhan tidak hanya mau saudara dan saya percaya, tapi bertumbuh menjadi serupa Kristus. Percaya Yesus itu titik awal. Believing in Christ. Tapi kita harus maju bergerak menjadi serupa dengan Kristus. Becoming like Christ. Maka kalau kita alami ini, kita bisa melihat berbagai pergumulan hidup dari perspektifnya Tuhan. Kenapa orang bisa mengalami damai? Situasinya tidak berubah, tapi dia melihat dari kacamata Allah. Karena dia kenal Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan bukan seperti bos kita. Maaf ya, ada bos yang hari ini baik, besok nggak baik. 2 minggu baik, 3 minggu ke depan marah-marah, begitu ya. Tuhan Allah yang tidak berubah-ubah. Dia Allah yang selalu baik. Sehingga sering kali waktu kita mengalami pergumulan hidup, kita malah berpikir begini, Tuhan lagi jahat nih sama saya. Jadi kita merasa Tuhan berubah-ubah. Padahal Tuhan mengatakan, aku Allah yang baik. Makin kita kenal Tuhan, kita becoming more like Christ. We can see from God's perspective. And we can receive peace. Damai, sejahtera. Dan Paulus mengingatkan, ini perjalanan seumur hidup. Kalau kita ingat ayat ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Ayat 12 ya, pasal 3. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Rasul Paulus menggunakan istilah-istilah dalam dunia olahraga. Untuk menggambarkan perjalanan iman kita. Seperti lari, maraton. Ia mengingatkan kita agar tidak terus menengok ke masa lalu. Tapi menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kita tidak bisa ubah masa lalu. Tapi kita berlari terus mengingat bahwa yang paling penting adalah kita terus bergerak kepada tujuan. Inilah kerinduan yang Tuhan inginkan saudara dan saya alami. Ini yang Paulus sharingkan. Menjadi murid yang bertumbuh seumur hidup. Murid yang mengalami kasih Tuhan. Saya harap ini bukan teman jelajah terakhir yang saudara ikuti ya. Tadi ada yang udah ikut dari awal. Ada yang bilang, wah ini pertama kali. Kalau saudara mau bertumbuh, ayo terus. Kita belajar bersama. Masih banyak bagian-bagian lain yang ingin kita jelajahi bersama. Selanjutnya, yang kelima ya. Mari kita lihat sama-sama. Damai menjaga hati dan pikiran. Saudara, di dalam bagian yang kita baca, saya hanya mengutip beberapa ayat saja. Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ayat 7 ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Damai itu akan menjaga hati kita. Menjaga pikiran kita. Paulus memberi pesan praktis sekali, saudara ya. Damai itu nyata ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, mengandalkan doa, mengandalkan Tuhan dalam doa, mengucap syukur, menjaga pikiran yang murni ya. Jadi jangan negative thinking terus gitu ya. Banyak orang sekarang kena GERD, masalah utamanya pikiran begitu ya. Tapi kalau kita bisa belajar percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka kita akan berkata, Tuhan, saya tidak sanggup mengatasi semua situasi kehidupan. Tapi saya percaya Engkau hadir. Dalam doa kita murnikan motivasi kita. Kita andalkan Tuhan. Kita mengucap syukur. Dalam situasi yang paling sulit ada hal-hal yang Tuhan tetap nyatakan. Dan mari bersyukur kepada Tuhan. Terakhir saudara, damai. Ya, kita lihat lebih lanjut yang ke-6, yang terakhir. Damai ini tercermin dalam syukur. Nah, kalau kita perhatikan, nanti baca ayat 10 sampai ayat 23 ya. Paulus bicara soal finansial di sini. Wah, ini unik, saudara ya. Jemaat Filipi dikenal sangat setia dan murah hati.
Mereka beberapa kali mengirim dukungan finansial bagi pelayanan Paulus. Rasanya mereka terus mau dukung Paulus. Padahal kalau kita membaca dalam surat yang lain, 2 Korintus misalnya, jemaat Makedonia ini jemaat yang tidak terlalu kaya. Tapi mereka selalu mau ambil bagian. Apalagi yang bisa aku berikan? Apalagi yang aku bisa berikan? Kepada Paulus mereka kirimkan dukungan finansial. Rasanya masih kurang kirim finansial. Kirim orang, saudara ya. Waduh, ini kan begitu berharga. Yang terakhir Epafroditus dikirim. Dan surat Filipi kalau kita lihat juga dalam bagian ini Paulus mengucapkan terima kasih untuk dukungan yang mereka berikan. Nah, saya berharap kita juga menjadi orang-orang yang murah hati, saudara ya. Tentu banyak kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya memberikan dukungan. Dukungan finansial, memberikan dukungan diri, memberikan dukungan doa, biasa dikenal dengan 3D ya. Dana, doa, dan diri. Ya, kita bisa mendukung pelayanan Tuhan. Dan inilah yang Paulus syukuri. Damai itu tercermin di dalam ucapan syukur. Di dalam kerinduan untuk memberi. Bukan memberi dari kelebihan. Tapi memberi dari apa yang Tuhan percayakan. Saya bersyukur kalau melihat ada orang-orang dalam kesederhanaan mereka. Ingin ikut terlibat dan memberi. Kita ingat persembahan janda miskin. Dan saya pikir ini juga bagian yang saudara dan saya perlu teladani. Menjadi orang-orang yang belajar memberi dengan sukacita. Nah, saya bersyukur sekali melalui pelayanan Our Daily Bread Ministry, Tuhan membangun juga iman banyak orang. Maka ketika saudara juga ingin mendukung, mari kita boleh memberikan dukungan supaya apa? Supaya Injil makin disebar. Saudara mendapatkan buku teman jelajah, dikirim ke rumah, gratis saudara ya. Tapi ya, ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk berbagian, berpartisipasi. Maka maukah saudara juga rindu lebih banyak orang lagi menikmati berkat Tuhan ini? Dan disinilah kita melihat ucapan syukur dari hati yang mengalami damai sejahtera Allah melimpah di dalam tindakan juga. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan, Paulus ini bukan mata duitan ya. Paulus bukan menjadi orang yang menggunakan, ayo dong bantu saya terus, ayo dong bantu saya terus. Perhatikan prinsip yang Paulus sampaikan. Ini menarik. Paulus bersyukur. Jelas dia bersyukur untuk dukungan jemaat Filipi ya. Ia menegaskan. Dia bersyukur, tapi dia menegaskan bahwa sumber kekuatannya bukan pada bantuan manusia. Melainkan pada Kristus yang cukup. Tentu bagian kita mendukung pelayanan itu yang Tuhan mau kita digerakkan di bagian itu. Tetapi pada akhirnya ingatlah bahwa sukacita yang sejati kita dapatkan di dalam Kristus. Kepuasan rohani yang dalam, inilah bentuk damai sejahtera yang tak goyah oleh keadaan. Nah, ini kalau bicara contentment, kepuasan, nah Paulus sudah sampai ke situ tuh. Dia mengatakan baik dia berlebihan maupun dia berkekurangan, dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang membuat dia menggeser fokusnya dari Tuhan. Sehingga dia bisa berkata begini, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, indah sekali apa yang boleh kita pelajari dari surat yang singkat ini. 4 pasal, tetapi di dalamnya Tuhan kembali mengingatkan saudara dan saya untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Saya akan pakai beberapa menit ke depan, karena saya coba pikir-pikir gitu ya. Bagaimana kita mengkaitkan semua hal ini dengan utuh. Kita bicara damai sejahtera, kita bicara kasih karunia, tapi jangan lupa ya, kita sering kali lihat buku Filipi ini, kitab Filipi ini sering disebut Book of Joy. Jadi, saya coba melihat kaitannya antara ketiganya ya. Ini yang coba saya
pikirkan, saudara. Jadi kalau kita lihat sukacita dalam bahasa Yunani adalah kara, ada dua aspek yang menarik, saudara, kalau bicara sukacita. Kita tahu bahwa sukacita adalah buah roh, ya. Itu jelas banget di dalam kitab Galatia pasal 5. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada di situ sukacita? Ada. Jadi waktu kita memperhatikan, sebenarnya sukacita itu bukan dari kita. Kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang mungkin bukan bersukacita sebagai buah dari hidup kita, tapi mungkin marah, sungut-sungut. Tetapi ketika Roh Kudus diam di hati kita, Roh Kudus inilah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk mengalami kasih, sukacita. Pendeta John Stott menggunakan ilustrasi yang menarik. Dia orang Inggris, penyair Inggris yang terkenal, namanya Shakespeare. Dia mengatakan begini, kalau saya disuruh menulis sebagus Shakespeare, kata pendeta John Stott, saya nggak bisa. Kenapa? Saya bukan Shakespeare. Tapi kalau rohnya Shakespeare diam dalam diri saya, maka saya dimampukan menulis sebaik Shakespeare. Maka ketika saudara dan saya boleh mengalami hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus diberikan diam di hati kita yang percaya. Roh Kudus itulah yang akan menghasilkan buah roh, yaitu sukacita di dalam hidup kita. Jadi ini bukan buah kita, ya. Paulus bicara istilah buah, ini mau menunjukkan ini adalah hasil dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. We need the Holy Spirit living in us to help us bear fruit. Fruit can only be produced as we yield to God and allow His Spirit to work. Kita butuh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita yang akan menolong kita menghasilkan buah. Dan buah itu hanya mungkin kalau Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi, kalau saudara melihat lagi tentang sukacita, yang Paulus katakan bersukacitalah. Itu buah roh, saudara. Tapi di sisi lain, nah ini kalau kita bahas lebih jauh, sukacita itu juga perintah. Loh, ini gimana? Di mana ayatnya? Nah, itu Filipi 4 ayat 4. Ya, dalam Filipi 4 ayat 4, ini ternyata bentuk aslinya perintah, saudara. Jadi sukacita itu perintah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, sepertinya Paulus kayak merasa kurang kalau ngomong cuma sekali. Bersukacitalah, perintah lagi muncul. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Nah, coba bagaimana kita menyelaraskan keduanya. Sukacita adalah buah roh dan pada saat yang sama adalah perintah. Bagaimana menyelaraskannya? Nah, saya harap Bapak Ibu, teman penjelajah bisa melihat keindahan firman Tuhan di sini, ya. Menyelaraskan keduanya berarti memahami bahwa perintah untuk bersukacita sebenarnya adalah undangan untuk hidup dalam anugerah Allah. Karena kita tidak bisa menghasilkan sukacita itu sendiri. Ketika kita diperintahkan berarti Allah lah yang lebih dahulu mengerjakan sukacita itu. Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita bukan karena kita bisa menciptakan sukacita dari diri kita sendiri. No. Tapi karena Dia telah menyediakan sumber sukacita itu melalui Roh Kudus. Jadi, ketika kita diperintahkan untuk bersukacita, kita dipanggil untuk membuka hati kita kepada karya Roh Kudus yang memberi kita kemampuan untuk bersukacita. Ketaatan terhadap perintah ini untuk bersukacita bukanlah usaha kita sendiri, tetapi respon kita terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita diperintahkan untuk bersukacita karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bersukacita. Perintah ini mengarahkan kita untuk bergantung penuh
pada anugerah Tuhan, yang memberikan sukacita melalui Roh Kudus. Jadi ini bukan kontradiksi, saudara ya. Tapi ini sinergi antara anugerah yang Tuhan berikan dan tanggung jawab kita untuk meresponinya dalam ketaatan dan iman. Jadi saya ingin mengutip satu bagian dari buku yang ditulis oleh Bapak Christopher Wright, Cultivating the Fruit of the Spirit. Saya kutip dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan kemudian. Dia mengatakan kalimat demikian. After all, the Bible shows us very clearly that God not only wants us to be joyful, but actually commands us to be. Tuhan bukan cuma mau saudara dan saya bersuka cita. Tuhan memerintahkan kita untuk bersuka cita. It sounds strange to say that joy is a duty, but it is a happy duty. Paul was happy to repeat the command. So let's obey it. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Ini adalah perintah. Lucu ya? Sukacita itu perintah. Tetapi itu perintah yang menyenangkan. Karena Tuhan menyediakan. Kehadiran rohnya dalam hidup kita. Membuat kita bisa menikmati sukacita. Jadi saya coba mengajak kita melihat kaitan dari ketiga hal ini. Surat Filipi dibingkai oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Sebab kehidupan Kristen dimulai dan berakhir dalam anugerah Allah. Di dalam bingkai itu, Paulus mengajak jemaat untuk bersuka cita. Bukan karena keadaan baik, melainkan karena hati yang sudah tinggal dalam kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Sukacita adalah keputusan iman untuk melihat hidup dari perspektif Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita boleh menikmati surat yang indah ini, yang bukan hanya berbicara di masa itu kepada jemaat, tetapi juga bagi kita. Di tengah-tengah segala pergumulan, ingatlah terus kasih karunia Allah, damai sejahtera, dan sukacita bisa menjadi bagian kita karena Allah menyediakannya di dalam Kristus. Amin. Ini dia pertanyaannya, bagaimana menerapkan rasa damai dalam situasi sehari-hari sehingga pikiran kita tetap terjaga pada hal-hal yang mulia dan membawa sukacita? Oke, bagaimana Kak Alex? Iya. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini pasti juga menjadi pertanyaan dari banyak rekan-rekan yang lain. Kalau saya secara pribadi akhirnya harus mengatakan bahwa relasi dengan Tuhanlah yang akan menolong kita terus boleh menikmati damai itu. Secara khusus, Tuhan mengaruniakan ya, kalau saya seringkali menggunakan pemahaman ini, Tuhan mengaruniakan 3 hal untuk kita, supaya kita mengalami pertumbuhan. Pertama, Tuhan memberikan rohnya yang kudus, diam di hati setiap kita yang percaya. Maka, marilah hidup dipimpin oleh roh, sehingga kita terus boleh berserah kepada Tuhan, dan boleh mengalami ya Roh Kudus membawa perubahan. Yang kedua adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itulah yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita hanya sehari-hari habis waktunya melihat apa yang ada di sosial media, di film-film yang mungkin memasukkan berbagai nilai, iri hati, kecemburuan, balas dendam. Tetapi firman yang kita baca dan renungkan setiap hari akan mengkalibrasi hati kita untuk melihat sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita. Jadi, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya, Tuhan berikan firman-Nya, dan yang ketiga, Tuhan memberikan bagi kita komunitas. Nah, ini yang saya harap kita juga tidak lupakan. Kita tidak bertumbuh sendirian. Saya makin sadar, ini mungkin kalimat penting untuk kita ingat.
pertumbuhan rohani itu bukan proyek pribadi saja. Maksudnya, kita membutuhkan komunitas orang lain, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi, marilah kita juga boleh memberi diri terlibat di dalam komunitas yang menolong kita, menasehati kita, mendoakan kita. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kerohanian. Di dalam Alkitab, kata kunci untuk gereja selain gereja milik Allah, berelasi dengan Allah adalah kata saling. Jadi terjadi ketersalingan. Jadi kalau orang cuma ngumpul, ibadah, pulang, ya itu mungkin nggak beda sama bioskop, Bapak Ibu ya. Di bioskop tidak terjadi tanda kutip ketersalingan. Nah, tapi kita butuh. Sehingga ada orang-orang yang Tuhan hadirkan menolong kita. Waktu kita udah mulai neti ya, negative thinking, wah langsung diingatkan. Nggak boleh seperti itu. Saya bersyukur mengenal rekan-rekan yang ada di dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama ini menjadi teman-teman rekan perjalanan yang saling mengingatkan. Tadi 3 hal itu, Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan berikan kepada kita firman-Nya dan juga komunitas untuk menolong kita makin menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Kak Alex untuk, jawabannya ya, dan itu sudah sangat clear ya teman-teman. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, bagaimana membedakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Kristus atau luapan emosi semata? Nah, apa ciri-cirinya? Wah, ini spesifik banget ya Kak Alex ya. Wah, Silakan iya. Kak Alex. Terima kasih pertanyaannya. Iya, kita butuh untuk melihat, karena orang Kristen ini standar kebenaran kita yaitu firman Tuhan. Jadi, untuk bisa menguji, seringkali saya selalu menggunakan 3 hal tadi ya. Roh Mhm, Kudus, memberi keyakinan, memberi peneguhan, tapi juga firman, lalu komunitas. Jadi, eh, itu menolong kita, karena gini ya, mungkin kita harus lihat case by case-nya. Misalnya ada yang bilang begini, wah damai itu sudah pasti dari Tuhan. Saya harus katakan, damai seperti apa? Karena orang yang habis mencuri pun, misalnya ya, habis dia mencuri, damai, damai, saya memang butuh duit, begitu ya. Itu damai yang sekadar eh, luapan emosi mungkin ya, atau luapan rasionalisasi. Jadi em, kita perlu juga belajar yang namanya discernment. Di dalam discernment itu, faktor utamanya adalah firman Tuhan. Kita mesti lihat apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jadi jangan serta-merta atau selalu merasa kalau dari Tuhan pasti damai sejahtera. Dalam arti saya tenang, saya senang. Habis kita maki-maki orang, terus kita, ya nggak apa-apa, memang dia harus dimaki-maki. Kita menenangkan diri kita. Nah itu yang saya katakan, kadang-kadang damai sejahtera yang kita buat-buat. Bukan mhm. damai sejahtera yang memang seharusnya. Nah, untuk membedakan cirinya itu saya pikir kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Karena yang akhirnya paling tahu itu adalah kita sendiri. Ini sebenarnya saya sedang melakukannya dalam fokus kepada diri saya saja, atau saya melakukannya misalnya untuk kebaikan bagi sesama juga. Jadi saya pikir agak sulit saya membahas prinsip umumnya ya harus sesuai dengan kebenaran. Tapi ingat, nah ini untuk konteks generasi sekarang ya. Saya banyak ketemu dengan orang muda yang selalu bilang, follow your heart, ikutin hatimu. Kalau ada damai, ikutin hatimu. Saya makin sadar itu bukan nasihat Alkitabiah. Alkitab bahkan berkata hati itu sangat licik. Jadi jangan ikuti hatimu. Di Alkitab tidak ada follow your heart, tapi yang ada adalah ikuti firman Tuhan, follow God's word. Dan seringkali hati kita mungkin belum bisa terima ya. Maksudnya begini, ketika satu orang diminta, dia baca Alkitab, dia harus mengampuni. Hatinya tuh nggak damai, karena maunya tetap marah. Tapi kalau ketika dia belajar taat kepada Tuhan, sehingga walaupun hatinya mungkin belum selaras dengan apa yang Tuhan mau, tapi dia taat pada perintah Tuhan,
maka perlahan-lahan Tuhan akan menolong hatinya untuk kemudian menikmati kedamaian. Jadi saya harus katakan tidak selamanya kedamaian datang duluan. Karena jangan-jangan kedamaian yang datang duluan itu mungkin saja kedagingan kita. Karena keinginan kita saja. Jadi kembali kepada firman Tuhan dan kemudian hati kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Mungkin itu secara singkat. Baik. Wah, keren banget ya. Berarti standar kita bukan follow your heart, tapi ikutin No, firman Tuhan ya, Kak Alex ya. yes. Oke. Baik. Simpel sekali, singkat, padat, tapi ngena banget ya Kak Alex ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah nih, oke. Pertanyaan ketiga, mengapa Allah mengizinkan orang baik dan beriman mengalami kejadian buruk dalam hidupnya, sedangkan orang yang jahat hidupnya justru baik atau nyaman dari kejahatannya, seperti orang-orang yang kaya raya dari korupsi atau merampok. Wow, bagaimana nih Kak Alex? Iya, Menarik. ini pertanyaan yang sangat relevan dan realistis di tengah-tengah kehidupan yang rasanya tidak adil. Terus kemudian kita yang hidup jujur, hidup benar, malah mungkin mengalami disingkirkan, tidak dianggap, bahkan mengalami kerugian, sementara yang tidak benar hidupnya malah bersuka cita. Saya harus katakan dalam keterbatasan kita melihat semuanya, saya harap kita tetap pegang kebenaran Tuhan. Tidak semua hal kita sudah lihat ujungnya. Di dalam kitab Mazmur, misalnya pasal 73, Mazmur nomor 73, pemazmur itu juga komplain. Komplainnya gitu, Tuhan kenapa sih orang jahat gemuk-gemuk? Ya, orang jahat gemuk-gemuk bukan berarti orang gemuk pasti jahat ya. Tapi umumnya katanya gitu ya, kalau di Alkitab bilang gitu ya. Ini orang-orang jahat ini mereka gemuk-gemuk, kayaknya menandakan kemakmuran. Tetapi ketika dia melihat lebih jauh lagi, ternyata orang-orang ini ada di tempat-tempat licin yang sangat mudah terjatuh. Jadi, nasihat firman Tuhan bagi kita adalah jangan cemburu. Jangan iri hati ketika melihat orang-orang yang berhasil karena ketidakbenaran. Pertama, jangan iri hati. Yang kedua, jangan ikutan. Ah, dia nggak pegang firman Tuhan aja, kayaknya hidupnya lebih baik dari saya yang terus pegang firman Tuhan. Ya udah, saya ikut aja lah. Lakukan apa yang tidak benar. Jangan. Tapi belajarlah untuk melihat bahwa ini menjadi cara Tuhan juga membangun dan membentuk iman kita. Ada situasi-situasi kehidupan yang saya juga tidak berani jawab, saya juga tidak tahu yang saudara alami apa, tapi yang saya cuma tahu adalah Tuhan hadir dalam pergumulanmu, Tuhan peduli, Dia mau terus membimbingmu, dan Tuhan akan seperti kata Filipi ya, Allah yang memulai akan sampai pada akhirnya. Aku yakin, kata Paulus. Walaupun situasinya jadi waktu Paulus ngomong aku yakin, apakah semua beres? Dia sudah keluar penjara besoknya? Jemaat Filipi tidak mengalami pergumulan? Jadi seringkali dalam keterbatasan kita, biarlah kita tidak meragukan Tuhan, tapi tetap percaya dan tidak melakukan apa yang bukan kehendaknya. Baik. Dan ini memang tidak mudah ya, Kak Alex ya, kita hidup Iya. di konteks di mana kita banyak bertemu juga dengan orang-orang yang, eee, mungkin menghalalkan semua cara gitu ya untuk Hmm. kepentingan dirinya sendiri kayak gitu ya. Dan ya tantangan kita adalah untuk terus hidup bersekutu dan selaras dengan Kristus itu ya tadi yang seperti sudah di-mention Kak Alex ya untuk, ini adalah perjalanan seumur hidup gitu ya, terus bergerak kepada tujuan, itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita masih ada waktu ya Kak Alex, kita masih ada 70 Iya. pertanyaan lagi nih. Wow. Sampai besok. Sampai besok kita. Oke, pertanyaan berikutnya. Kondisi hubungan kita dengan orang sekitar seringkali membuat kita sulit untuk merasakan damai dan sukacita. Nah, bagaimana cara mengatasinya, Kak Alex? Silahkan. Iya.
kembali lagi kalau kita lihat tadi kan ya, sebenarnya, yang diajarkan kepada kita sukacita, damai itu bukan karena situasi di sekitarnya sudah aman, tenang, berubah. Jadi sebenarnya kalau kita mau ajak lihat lebih dalam lagi, ya kita perlu lagi menanyakan begitu ya, sebenarnya kita udah ngalamin damai yang sejati atau belum? Tentu ini juga bukannya kadang-kadang orang berpikir, "Ya udahlah kita pokoknya positive thinking." Saya pikir beda ya, antara kedamaian dari Tuhan dengan positive thinking. Itu sulit dijelaskan dalam teori, tapi misalnya ya ketika, saya mengalami, kehilangan orang yang saya kasihi, waktu itu papa saya meninggal, dan itu ada banyak hal yang berkecamuk ya, pertanyaan, ada juga mungkin ngerasa harusnya begini, aduh coba lebih cepat kita lakukan ini dan itu. Lalu kemudian saya ingat, saya menikmati damai itu dari firman yang disampaikan pendeta ketika, eee, penghiburan. Di situ saya kadang merasa jadi ya sebagai anak laki-laki yang besar, saya merasa punya tanggung jawab sebagai anak dan sebagai macam. Lalu kemudian pendetanya cuma mengatakan kalimat yang sederhana lewat firman yang dia bagikan, dan itu Tuhan langsung seperti memberikan damai yang luar biasa. Ya, kondisinya tetap ya, papa saya terbaring akan segera dimakamkan, dia tidak hidup lagi begitu ya. Tapi hari itu saya dapat damai yang benar-benar seperti beban itu diangkat Mmm. dan itu lewat firman begitu ya. Jadi, eee, saya harus katakan ini bicara bicara sebagai kehidupan kita berelasi dengan Tuhan, itu yang akan menjadi bagian yang Tuhan tolong gitu ya. Nah, bagaimana waktu orang-orang di sekitar kita, saya pikir juga kita dikasih hikmat sama Tuhan. Saya pikir jangan juga kemudian kalau kita bicara damai, lalu kemudian kita pokoknya terima aja kita dipukulin orang, kita dijahatin orang. Maksudnya dalam hikmat dari Tuhan ya kita harus juga misalnya kalau kita harus me-reply dengan baik, kita kita membalas, apa ya, bukan bukan membalas dalam arti balas dendam ya, tetapi kita bukan orang yang nerimo saja begitu ya, tapi kita juga memperjuangkan kebenaran, keadilan begitu ya. Jadi bukan berarti kita membiarkan situasi di sekitar kita itu juga tidak berubah. Mmm. Kalau itu ada di dalam bagian kita juga mengubahnya, mari kita belajar mengubahnya. Tapi ada situasi yang mungkin akan sulit berubah ya. Saya ingat ada kalimat yang menarik mengatakan bahwa, untuk hal-hal yang bisa kita ubah, maka kita berbagian mengubahnya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, maka kita belajar menerimanya. Dan mintalah hikmat dari Tuhan untuk membedakan keduanya. Mhm. Jadi ada buku misalnya mengatakan bagaimana kalau ternyata orang-orang di sekitar kita toksik. Ya, sederhananya hindari orang yang toksik. Aduh, saya masih belum punya energi untuk bisa ngomong dengan dia. Ya sudah, mungkin ini cara Tuhan untuk kita menarik diri sebentar. Jadi jangan kemudian kita, membawa diri ke dalam pencobaan lalu katakan, "Ya yang penting saya bertahan." Padahal mungkin secara emosional kita sedang tidak bisa juga menolong diri kita untuk keluar dari situasi yang menekan itu. Tapi yang saya mau ingatkan begini, seringkali yang membuat konflik atau yang menekan kita itu bukan orang yang jauh ya, justru orang yang dekat, Betul. ya. Mhm. Iya, karena secara psikologis saya ingat sekali dosen saya bilang begitu, yang nyakitin kita ya mungkin bukan presiden Amerika, wah kejauhan lah ya, yang menyakiti kita pasangan kita, anak kita, orang tua kita, kakak beradik. Nah, karena itu mari kita terus bertumbuh ya, sehingga kita bisa jadi orang-orang yang membawa damai. Itu juga yang Yesus bilang ya, berbahagialah mereka yang membawa damai. Tapi untuk membawa damai, mari kita alami damai itu dulu dengan Tuhan. Oke, baik. Iya, ini jadi PR kita semua juga ya teman-teman penjelajah untuk terus meminta hikmat setiap hari, ya. Relasi dengan Tuhan dan hikmat dari Tuhan itu yang menolong kita mengalami dan menikmati damai sejahtera dari Allah ya, Alex ya. Betul. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah masih ada?
Oke. Oke. Kita pertanyaan terakhir nih, Kak, oke? Nah, Iya. pertanyaan berikutnya, dapatkah kita mengalami damai damai sejahtera tanpa mengalami kasih karunia Allah? Oke, Oke. baik. Ini pertanyaannya sedikit teologis ya. Kalau dalam Mhm, persiapan saya menemukannya kasih karunia Allah itulah yang membawa kita bisa mengalami damai. Karena kasih karunia Allah itulah yang membawa hidup kita yang mati boleh dibangkitkan di dalam Kristus. Jadi itu cara Paulus melihat ya. Makanya Paulus sendiri banyak sharing nanti di pasal 3. Bagaimana pengenalan akan Kristus itulah yang membawa pembaharuan bagi hidupnya. Jadi damai sejati dialami oleh orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Damai yang dunia tawarkan bukan damai yang sumbernya dari Kristus. Maka ketika kita tidak mengalami relasi dengan Kristus, maka bisa jadi damai itu hanya damai yang semu. Tapi kalau kita sudah berelasi dengan Kristus, kita dimampukan untuk boleh menikmati damai karena kita sudah ada dalam sumber berkat itu. betul, baik. Jadi damai yang sejati itu tidak terlepas ya dari Yesus Kristus. Betul. Sebenarnya sebagian besar yang saya mau katakan hampir ya sudah semuanya disampaikan tadi ya. Tapi mungkin saya hanya fokus kepada damai sejahtera dengan simple saja. Karena malam ini saya memfokuskan kepada damai sejahtera Kristus. Maka teman-teman penjelajah ingatlah selalu damai sejahtera yang sejati bukan hasil keadaan stabil, tetapi hati yang berakar pada Kristus yang tidak berubah. Kondisi itu berubah-ubah. Hari ini baik, besok kurang baik. Hari ini senang, besok kurang senang. Hari ini sehat, besok sakit. Tetapi ada satu pribadi yang tidak berubah, kasihnya tidak berubah, kehadirannya, dan itulah Kristus yang senantiasa menyertai kita. Temukanlah damai di tengah-tengah kondisi yang terjadi karena kehadiran Kristus di hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah berbagai pergumulan, perubahan, ada Tuhan yang tidak berubah, yang kehadiran-Mu menenangkan badai, kehadiran-Mu memberikan sukacita sejati bagi kami. Biarlah kami semua yang belajar malam hari ini boleh menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan, kehidupan yang terus bersandar kepadamu, kehidupan yang terus membaca dan merenungkan firman-Mu, kehidupan yang tidak jauh dari persekutuan dengan anak-anak Tuhan, supaya menjaga hidup kami terus boleh berjalan di dalam kehendak-Mu yang mulia dan indah. Sekali lagi terima kasih. Hamba terus berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara teman penjelajah di dalam pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Yang mungkin kami sampai saat ini pun masih bertanya terus, mengapa Tuhan? Pergumulan-pergumulan yang membuat kami bimbang, membuat kami ragu. Tapi biarlah hari ini kami mengingat kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Dan karena itulah kami terus boleh ada di dalam damai sejahtera. Kami boleh bersuka cita sebagai bagian ketaatan kami kepada Tuhan. Tuhan yang memerintahkan kami bersuka cita. Tapi lebih lagi, Tuhan yang sudah menyediakan sukacita itu di dalam Engkau. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk malam hari ini. Menyerahkan semua kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati terus Our Daily Bread Ministries. Menjadi pelayanan yang membagikan kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, penutupnya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.